Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Rahmawati dengan NIM 19136047. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UAS aplikasi bahasa Inggris. Yang pertama, apa itu gunung? Gunung adalah area daratan yang terlihat menonjol di atas wilayah sekitarnya dan jauh lebih kecil di bagian atas daripada di dasarnya. Sekelompok gunung disebut pegunungan, sekelompok rentang membentuk sistem pegunungan. Beberapa sistem yang berdekatan dan memiliki asal yang sama membentuk rantai gunung. Terkadang orang bertanya, seberapa tinggi sebuah bukit untuk disebut gunung? Tidak ada ketinggian tertentu yang memisahkan gunung dari bukit. Pegunungan tergantung pada adat setempat. Gunung Monadnock di selatan New Hampshire hanya 3.165 kaki di atas permukaan laut, tetapi naik secara nyata di atas wilayah rendah. Black Hills of South Dakota berada 7.242 kaki di atas permukaan laut, tetapi terletak di daratan tinggi. Mauna Loa di Hawaii diukur dari dasarnya dasar Samudra Pasifik, tingginya 30.000 kaki, meskipun tingginya di atas permukaan laut hanya 13.675 kaki. Gagasan utama pada teks tersebut terletak pada paragraf pertama, yaitu gunung adalah area daratan yang terlihat menonjol di atas wilayah sekitarnya dan jauh lebih kecil di bagian atas daripada di dasarnya. Di mana pada kalimat tersebut terdapat kalimat utama dan kalimat selanjutnya menjelaskan lebih rinci daripada kalimat tersebut. Selanjutnya yaitu membaca materi pertemuan 14 tentang French Research Land in Winters Europe. Tunjukkan melalui peta. Yang pertama yaitu lokasi. Letak astronomis Prancis berada pada 420 derajat lintang utara sampai 510 derajat lintang utara dan 50 derajat bujur timur sampai 80 derajat bujur timur. Bujur barat sampai 80 derajat bujur timur. Letak geografis terletak di wilayah Eropa Barat. Batas-batasnya itu bagian utara adalah Selat Channel, Belgia, Jerman, dan Luxembourg. Bagian timur yaitu Jerman, Swiss, dan Italia. Bagian selatan Spanyol, Andorra, dan Laut Tengah. Bagian barat yaitu Samudra Atlantik. Selanjutnya itu Pegunungan Pyrenees. Pegunungan Pyrenees adalah pegunungan di Eropa Barat. Pegunungan di Eropa Barat Daya yang membentuk perbatasan alami antara Prancis dan Spanyol. Pyrenea memisahkan semenanjung Liberia dari benua Eropa dan terbentang sekitar 430 km sampai atau bisa disebut 267 mil dari Teluk Biscay hingga Laut Tengah. Selanjutnya itu Pegunungan Alpen. Alpen nama pegunungan besar di Eropa yang membentang dari Australia dan Slovenia di timur, melalui Italia, Swiss, Liechtenstein, dan Jerman, sampai ke Prancis di barat. Namanya mungkin berasal dari bahasa Latin, yaitu albus atau putih, atau altus bisa disebut tinggi. Gunung tertinggi di Alpen yaitu Mont Blanc, dengan ketinggian 4.808 meter di perbatasan Prancis dan Italia. Selanjutnya itu Pegunungan Jura. Pegunungan Jura adalah pegunungan kecil terletak di sebelah utara Alpen, memisahkan Sungai Rhine dan Sungai Rhone. Pegunungan ini terletak di Prancis, Swiss, dan Jerman. Di Prancis, pegunungan ini meliputi wilayah Franche-Comté, membentang ke selatan ke wilayah Rhône-Alpes, di sebelah timur Departemen Ain, di mana pegunungan ini mencapai puncaknya di Le Crêt de la Neige, ujung selatan pegunungan. Ujung selatan pegunungan ini adalah barat laut dari Departemen Savoie. Ujung utara pegunungan ini yaitu Alsace Selatan. Pegunungan Vosges. Pegunungan Vosges adalah deretan pegunungan rendah di Prancis Timur, dekat perbatasan daerah Jerman bersama dengan hutan Palatine di utara. Di sisi perbatasan Jerman, mereka membentuk satu unit geomorfologi dan pegunungan rendah sekitar 8.000 km derajat, atau bisa disebut dengan 3.100 skalak mil.
Selanjutnya yaitu Pegunungan Ardennes. Secara geologis, pegunungan tersebut merupakan perpanjang dari Eifel sebelah barat dan keduanya terbentuk pada periode Devon atau 382,7 hingga 387,7 juta tahun yang lalu. Sama seperti bagian barisan pegunungan lainnya, dari pegunungan yang lintas negara ini terletak terutama di Belgia dan Luxembourg, tetapi juga merentang hingga Jerman dan Prancis. Selanjutnya yaitu Sungai Seine. Sungai Seine adalah sebuah sungai utama di Prancis, bagian barat laut. Sungai ini merupakan salah satu jalur laut lintas air komersial dan juga menjadi sebuah tujuan wisata, khususnya bagian yang terletak dalam kota Paris. Namanya berasal dari kata Sequanus dalam bahasa Latin. Sungai ini membelah kota Paris menjadi dua bagian yang dalam bahasa Prancis disebut dengan istilah La Rive atau Droit. Yang dimaksud dengan tepi kanan yaitu Paris Utara dan tepi kiri adalah Paris Selatan. Paris Utara itu makmur daripada Paris Selatan. Selanjutnya itu Sungai Loire. Sungai Loire adalah sungai terpanjang di Prancis dengan panjang 1020 km atau bisa disebut dengan 630 mil. Sungai ini menyuburkan wilayah seluas 117.000 km kuadrat atau setara dengan 45.000 skalak mil, seperlima dari seluruh Prancis. Bermula di pegunungan Cevennes dan Departemen Ardennes pada ketinggian 1.350 meter atau 4.430 kaki dekat Mont Gebir de Jon dan mengalir sepanjang 1.000 km atau 620 mil melalui Nevers menuju Orleans, kemudian barat melalui Tours dan Nantes hingga mencapai Teluk Biscay di Saint-Nazaire. Selanjutnya itu Sungai Garonne. Sungai Garonne adalah sebuah sungai di barat daya Prancis dan utara Spanyol dengan panjang 575 km atau setara dengan 357 mil. Sungai ini bermula di lembah Pic-Aneto dan mengalir ke dalam terowongan bernama Trou dan Toro atau Foro del Aigualtus dan muncul di Caldera Artiga di atas Val d'Aran atau Pyrenees Spanyol. Ini dibenarkan oleh Norbert Casteret dan dicantumkan dalam bukunya Ten Years Under the Earth. Kemudian mengalir melalui Toulouse menuju Bordeaux, di mana sungai ini menuju Muara Gironde. Gironde mengalir ke Samudra Atlantik atau Teluk Biscay. Selanjutnya itu Sungai Rhône. Rhône adalah salah satu sungai besar di Eropa. Membentang melalui Swiss dan Prancis, Sungai Rhône dan Arve hulunya bertemu di kota Jenewa, Swiss. Dua sungai ini airnya bertemu berdampingan namun airnya tak menyatu. Selanjutnya itu explain about France's influence on the world. Dampak revolusi Prancis terhadap dunia yang dirangkum dalam Greek for Greek dan Leonardo Neurotonic. Yang pertama itu berakhirnya dinasti Bourbon. House of Bourbon ialah dinasti yang telah memerintah Prancis selama lebih dari 400 tahun. Dengan adanya revolusi Prancis, pemerintah mereka menjadi terganggu, pada akhirnya monarki dihapuskan di Prancis pada tahun 1792 dan diganti dengan bentuk pemerintahan republik. Monarki Bourbon sempat dipulihkan setelah jatuhnya Napoleon Bonaparte pada tahun 1815, tetapi monarki itu hanya bertahan hingga tahun 1830. Ketika akhirnya digulingkan dalam revolusi Juli, juga selama revolusi, penjaga kerajaan Bourbon diganti oleh Garda Nasional, tentara revolusioner yang berperan untuk melindungi pencapaian revolusi Prancis. Yang kedua yaitu munculnya kapitalisme di seluruh dunia. Adanya penghapusan kekuasaan dan hak-hak istimewa para bangsawan memunculkan sistem pajak serupa di seluruh negeri. Sistem tersebut didasarkan pada prinsip pemerataan ekonomi dengan hasil revolusi Prancis. Feodalisme berakhir dan
kapitalisme terbuka. Cara produksi kapitalis bukan hanya mempengaruhi Prancis, tetapi juga seluruh dunia. Kapitalisme membantu dalam mengembangkan konsep-konsep seperti ekonomi sosial dan ekonomi campuran. Ketiga itu mendorong prinsip politik demokrasi. Revolusi Prancis mendorong prinsip demokrasi dalam bidang politik. Ini memberi penegasan pentingnya kedaulatan rakyat dengan mengakhiri monarki berdasarkan prinsip-prinsip ilahi. Deklarasi hak asasi manusia, prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan menjadikan manusia sebagai bagian penting dari sejarah. Kemenangan politik demokrasi dalam Revolusi Prancis memberikan kekuatan bagi perjuangan kemerdekaan di Eropa dan negara-negara lain seperti India. Ide tentang kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang disebut dalam Konstitusi India disebut yang dibentuk oleh Konstitusi Prancis. Yang keempat itu inspirasi lahirnya revolusi lain. Revolusi Prancis membuka peluang untuk mengembangkan transformasi besar dalam struktur masyarakat. Ini menawarkan ruang untuk membentuk dasar ideologis komunisme. Orang-orang melalui memprakarsai perdebatan seputar hak-hak individu dan kontrol kekuasaan sosial. Revolusi sosialis di Rusia juga mengikuti cita-cita kesetaraan, demokrasi, dan persaudaraan yang ditetapkan selama Revolusi Prancis. Pemimpin Revolusi Rusia, Vladimir Lenin, juga pernah mengakui bahwa revolusi ini terinspirasi oleh Revolusi Prancis. Yang kelima yaitu lahirnya berbagai ideologi. Ideologi dapat didefinisikan sebagai doktrin tentang bentuk terbaik dari organisasi sosial dan politik. Revolusi Prancis melahirkan istilah ideologi sendiri diciptakan selama Revolusi Prancis. Sebelum Revolusi Prancis, masyarakat hidup dalam bentuk pemerintahan yang telah ada selama berabad-abad, dan bentuk itu adalah seperti monarki di sebagian besar tempat. Setelah Revolusi Prancis, tidak ada pemerintah yang langsung diterima secara sah tanpa pembenaran. Beberapa ideologi yang muncul karena Revolusi Prancis termasuk nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan komunisme. Yang keenam yaitu penyebaran liberalisme. Liberalisme yaitu filsafat politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan dan kesetaraan. Bentuk kekuasaan aristokrasi yang telah ada turun-temurun. Digulingkan selama Revolusi Prancis dengan slogan kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan setelah Prancis menjadi negara pertama dalam sejarah dan membentuk hak pilih universal bagi laki-laki. Yang ketujuh yaitu hancurnya oligarki dan tumbuhnya ekonomi. Dengan hancurnya oligarki, prinsip persamaan di depan hukum mulai ditegakkan. Wilayah yang diduduki Prancis selama mengalami urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, terutama setelah tahun 1850. Munculnya peluang ekonomi dan industri baru di paruh kedua abad ke-19, kemudian menghasilkan lebih banyak pertumbuhan ekonomi di Eropa. Sekian hasil dari presentasi saya. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.